Hello again Barbilicious. Oke, di video part kedua ini kita akan lanjut membuat rok Barbie Odette of Swan Lake. Nah, ini adalah pola bulu yang ada di roknya. Ini udah aku gambar duluan. Dan pola ini juga sudah aku sertakan di pola yang bisa kalian download di link yang sudah aku sematkan di description box video ini. Jadi seperti biasa ya, aku akan potong kainnya satu persatu menggunakan solder. Kenapa aku selalu menekankan untuk menggunakan solder? Karena ini adalah komponen yang tidak bisa dipotong hanya dengan gunting saja. Karena kalau misalkan kalian paksain dipotong pakai gunting aja, ini tuh nanti tepian kainnya akan bertiras. Jadi benang di kainnya itu akan ambrol dan hiasan bulunya itu bakal berantakan. Oke, aku akan ambil contoh dua buah hiasan bulu yang udah aku potong warna pink sama warna biru. Kemudian selanjutnya tinggal kita painting tepian kainnya menggunakan cat timbul warna putih. Kemudian untuk corak bulunya juga kita gambar juga ya. Dan aku sudah sertakan ya corak bulunya, jadi kalian tinggal ikutin aja nanti di polanya. Supaya makin heboh, kita taburin glitter di atasnya. Lalu kita tunggu selama kurang lebih 15 menit sampai cat timbulnya ini benar-benar kering dan benar-benar menyatu sama glitternya. Oke, next kita akan potong pola untuk bagian roknya. Di sini aku pakai kain satin warna pink. Cuma di pola format PDF yang aku masukin untuk di download sama kalian itu aku bikinnya pola roknya setengah karena nggak muat di kertas A4 gitu. Jadi nanti khusus untuk pola rok kalian jiplaknya 2 kali. Next kita jiplak kain tile sesuai dengan pola roknya. Di sini aku pakainya kain tile sedang ya, jadi tidak terlalu kasar terus tidak terlalu halus juga. Kemudian selanjutnya aku akan potong kain untuk keperluan ban roknya. Jadi ukuran ban roknya ini panjangnya 12 cm, kemudian untuk lebarnya 5 cm. Kemudian kita ukur bagian tengahnya 10 cm, jadi kita sisakan bagian pinggirannya itu masing-masing 1 cm ya. Bulu yang udah kita hias, pertama-tama kita tempel dulu di atas ban rok yang udah kita kasih tanda. Aku akan sekalian kasih cara untuk membuat ban rok yang bener-bener rapi. Pertama, hiasan bulunya ini kita tempel dulu pakai lem. Kita tempelnya zigzag ya, pink biru, begitupun seterusnya. Gak usah kalian paksain harus masuk semua, jadi secukupnya aja. Dan harus diperhatikan untuk posisi bulunya ini tidak boleh terlalu numpang dan juga tidak boleh terlalu renggang posisinya. Jadi kalian tumpang-tumpangin aja sedikit gak masalah, asal yang penting kalian tetap kasih jarak juga ya. Nah, untuk sisanya jangan dulu kalian buang. Ini kita simpen dulu ya. Oke, di sini roknya udah aku jahit dengan kain tile ya. Jadi udah aku satuin gitu, terus bagian pinggirannya juga udah aku kelim. Selanjutnya kita akan jahit rempel dengan ban yang sudah kita tempel dengan hiasan bulu tadi. Ini adalah habit aku tiap kali menjahit bagian rok. Jadi nggak langsung aku jahit pakai mesin, tapi aku bikin kerutan-kerutan kecil untuk membuat rempelan-rempelan yang sama. Jadi baru nanti kalau misalkan udah selesai kita jahit pakai tangan, baru boleh dijahit pakai mesin. Jadi jahitnya hanya sepanjang ban rok yang udah kita kasih tanda tadi. Jadi usahakan gak boleh keluar dari ukuran itu ya, karena ini aku udah pakai ukuran fix pinggangnya body Barbie. Nah, kalau udah masuk semuanya, tinggal kita jahit aja pakai mesin.
Well, ini udah selesai ya. Selanjutnya tinggal kita rapihin aja bagian kelebihan kainnya. Nah, selanjutnya aku akan kasih contoh nih untuk menjahit ban roknya. Jadi supaya si rok luar dalamnya itu rapi. Jadi caranya kita posisikan dulu kainnya di arah dalam ya. Kemudian ban roknya ini kita lipat 2 kali. Kita buat dulu lipatan pertama seperti ini. Kemudian kita buat lipatan kedua sampai lipatannya menutupi bagian kain yang jelek. Baru setelah itu tinggal kita jahit lurus aja. Nah, nanti kalau udah dijahit hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nggak akan kelihatan ada bagian-bagian kain yang nggak rapi. Ini tuh bagian jahitan yang paling gampang banget sebetulnya. Selanjutnya kita rapikan dulu bagian lingkar pinggangnya. Sambil kita rapihkan dan juga kita tempel velcro. Nah, baru setelah velcro-nya benar-benar nempel, baru kita jahit velcro-nya. Kemudian kita jahit lagi bagian belakang roknya. Tinggal kalian sambungin aja. Nah, kita akan menyambungkan bagian bulu yang belum kepasang di roknya. Kenapa sih Kak nggak sekalian aja tadi ngejahitnya pas kita ngejahit ban roknya? Nggak bisa say, kalau misalkan kita paksain jahit di ban roknya, itu nanti otomatis ukuran ban roknya akan membesar. Belum lagi kan roknya ini berlapis-lapis. Karena kalau kainnya ketebelan susah jahitnya terus terang. Benang jahitnya pasti bakal putus-putus. Atau kalau mau harus pakai jarum yang benar-benar tebal yang untuk ngejahit karung gitu kan. So ini lebih efektif sih karena kan bagian tepi kainnya itu tidak bertiras ya. Udah kita potong pakai solder dan tinggal kita tempel-tempel aja pakai lem universal glue. Lem ini tuh nggak akan luntur walaupun kita cuci pakai air. Jadi aku pakai cara yang simpel aja. Oke, selanjutnya kita akan bikin hiasan lengannya. Di sini aku pakainya 2 warna pita organdi atau pita kaca. Tinggal kalian potong-potong panjang aja pakai solder. Jumlahnya 3 aja. 2 warna biru, 1 warna putih. Selanjutnya kita siapkan tali kosong atau kalian juga bisa pakai tali untuk souvenir yang warna gold atau yang warna perak gitu, nggak masalah. Talinya ini tinggal kita kasih lem, kemudian tinggal dipasang aja, zigzag ya, biru, putih, biru. Cara pasangnya juga gampang banget. Tali kosongnya ini tinggal ditempatin di bagian tengah pita organdinya, kemudian pita organdinya tinggal dilipat ke bawah aja, udah selesai. Selanjutnya apalagi Kak? Ya udah, tinggal kalian pasangin aja. Udah ngerti sekarang? Ngerti dong, masa enggak? Oh iya, FYI ya guys. Jadi dari awal aku koleksi Barbie itu sampai sekarang aku nggak pernah beli-beli baju dari toko-toko lain atau misalkan aku nyoba beli baju, aku nggak pernah sih. Jadi aku seringnya itu bikin, jadi bikin, jadi bikin sambil belajar, sambil aku syuting gitu. Harga kain sekarang berapa sih?
1,5 meter cuman 14.000 gitu. Jadi kalau kalian sering gitu kan gunting-gunting kain, bikin-bikin pola, ngedraping, lama-lama juga kalian pasti bakal bisa gitu bikin baju sendiri. Kalian mau bikin baju apapun terserah. Pokoknya gini, sebetulnya yang aku rasakan selama ini, semakin sulit bajunya, itu justru kalian akan semakin pintar menguasai teknik kalian sendiri. Kalian juga tidak harus punya mesin jahit portable ya. Kalian bisa pakai mesin jahit tangan itu yang kecil itu, menurut aku itu lebih enak buat pemula ya. Karena untuk pasang kerung-kerung lengan yang kecil kayak gaun-gaunnya Erika Enelis, itu justru lebih gampang pakai mesin jahit tangan. Pokoknya kalian sering-sering latihan, apalagi buat kalian yang ada pendidikan atau ada basic di tata busana, kalian pasti lebih pinter lah ya masalah urusan pola dan juga teknik jahit menjahit. Kalau misalkan kalian udah ngikutin tutorial ini tapi masih aja bingung atau aduh gimana ya ini kok nggak bisa, aku nggak paham, masih belum paham, kalian bisa DM aku di Instagramnya @barbylicious.09. Dengan senang hati aku akan menjelaskannya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, cus DM aja, oke? Nah, seperti yang aku bilang ya di awal video, walaupun ini gaunnya terdiri dari 2 piece, tapi tidak terlihat bahwa dia itu terpisah antara rok dan juga bagian atasnya. Langsung aja kita lihat final looknya, oke? Cus! Finally Barbylicious, itulah tadi video tutorial membuat gaun atau dress Barbie Odette of Swan Lake. Jangan lupa juga ya untuk follow official Instagram Barbylicious di @barbylicious.09. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. See you on the next video. Dadah!